mohon maaf waktunya. Sebelumnya kami dari SMK Negeri 1 Temanggung dan kami kelas 2 dari jurusan Kimia Analisis 3. Dari saya sendiri atas nama Freddy Widya Saputra dan rekan saya atas nama Latif. Di sini kami bertujuan untuk mewawancarai Bapak terkait dunia usaha atau dunia industri. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Tatang Kristiawan dari PLN UMP Parakan. Baik, Pak Tatang, untuk pertanyaan pertama sendiri, latar belakang dari PLN Parakan ini seperti apa? PLN Parakan merupakan salah satu unit bisnis di PLN, di mana dia menginduk ke UP3 Magelang. Dan kalau yang di provinsinya itu dari UID, Jateng dan DIY, di mana tugas utamanya yaitu menyediakan listrik baik untuk keperluan rumah tangga, bisnis maupun industri dengan rating tegangan yang kami layani mulai 20 kV sampai dengan daya tekanan rendah atau 220 volt. Untuk pertanyaan selanjutnya itu profil usaha dari PLN Parakan sendiri itu bagaimana ya Pak? Kami bergerak di bidang penyediaan energi listrik ya, di mana itu menjadi amanat dari pemerintah yang diberikan kepada PLN untuk menyediakan energi listrik kepada masyarakat ini ya, khususnya di Kabupaten Temanggung, khususnya di wilayah 13 kecamatan, karena di Temanggung ada 2 unit layanan pelanggan, yaitu unit layanan pelanggan Temanggung, dia melayani di wilayah kota dan bagian barat, sedangkan yang Parakan melayani di wilayah Parakan sampai ke utara ya, sampai ke atas perbatasan dengan Wonosobo, Tegal. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu lokasi usaha PLN sendiri itu hanya ada di sini atau ada di tempat lain? Kalau untuk UMP Parakan sendiri, yaitu berada di 13 kecamatan di Kabupaten Temanggung. Untuk kecamatannya itu ada Parakan, Bejen, terus Gledung, terus Kedu, terus Bulu, dan masih banyak lagi ya, saya kurang hafal. Ya Pak, untuk strategi pemasarannya sendiri itu bagaimana ya? Kalau strategi pemasarannya, kita secara aktif melakukan ini promosi bisa kita lakukan secara offline ataupun online. Kalau online dan media komunikasi konvensional seperti radio, offline itu biasanya kita langsung ke pelanggan ataupun ke masyarakat. Kalau online biasanya kita share di media sosial kami, di Instagram ada. Terus kalau kadang kita juga memasarkan melalui media radio. Untuk kompetensi pegawai atau karyawan yang dibutuhkan itu kriterianya seperti apa ya? Kalau untuk kriteria di PLN itu sebenarnya hampir menyangkut semua ini ya, semua disiplin ilmu ya, karena di kami juga menerima ada yang bagian keuangan, ada yang bagian manajemen, ada yang bagian teknik, dan ada yang di bagian administrasi. Itu kita juga ini menerima, maksudnya tidak hanya sebatas orang tahu kan PLN berhubungan dengan listrik pasti orang teknik aja yang bekerja di situ, tapi tidak, karena kita juga menerima teman-teman yang mempunyai background atau latar belakang kompetensi K3 juga kita menerima. Untuk tata cara atau aturan kerja karyawan di PLN ini bagaimana ya? Untuk tata cara aturan kerja atau seperti bisa contohkan kita bekerja setiap hari terus aturannya itu apa? Oh, kalau aturan kerja di PLN Parakan ini kita bekerjanya ini ya,
sehari 8 jam, seminggu 5 kali. Untuk peraturan-peraturan itu sudah terangkum di dalam aturan perusahaan yang harus ditaati oleh setiap insan PLN, di mana jika ada insan PLN yang tidak menaati aturan kerja ataupun sesuai dengan standar operasi yang ditetapkan oleh perusahaan, itu nanti bisa mendapatkan sanksi dari perusahaan. Untuk caranya melamar itu untuk melamar di PLN itu di PLN sendiri ya, yang organik itu teman-teman nanti bisa melamar. Kalau sekarang sih zamannya udah ini ya, informasi itu udah diperoleh, biasanya setiap ada lowongan itu di-share di ini secara online ataupun itu yang ini ya secara online. Nanti teman-teman di situ bisa lihat di webnya PLN, biasanya ada itu pengumuman syarat-syaratnya seperti apa, yang dibutuhkan apa aja, itu ada. Itu yang secara umum. Tapi ada juga yang kelas kerjasama. Kelas kerjasama itu seperti ini, adik-adik ini kan lulusan SMK atau SMA, ini nanti PLN itu juga ada istilahnya kayak ini ikatan dinas itu. Tapi yang masih ada itu ada di Jakarta itu institut PLN itu dia ada kelas khusus yang kalau masuk situ nanti setelah lulus akan mendapatkan istilahnya ikatan dinas itu dengan syarat-syarat dan ketentuannya yang berlaku ya. Kalau dari umum, kalau sama udah mahasiswa itu biasanya ada di job fair itu juga ada seperti itu. Baik Pak Tatang, berhubung pertanyaannya sudah selesai, kami ucapkan terima kasih karena kami telah mengambil waktunya Pak Tatang.